Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup manusia adalah sebuah pilihan. Apa yang telah kita pilih, semuanya memiliki konsekuensi. Untuk itu, kita mesti bijaksana dalam memilih dan memutuskan segala sesuatu agar apa yang telah kita putuskan dapat bermanfaat dan berguna bagi hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang disuguhkan kepada kita pada hari ini berkisah tentang Yesus yang memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang yang mau mengikutinya. Di dalam peringatan itu, Yesus berkata bahwa orang yang mengikutinya harus mampu melepaskan diri dari berbagai macam keterikatan duniawi. Yesus mengajak para pengikutnya untuk berani membenci orang tua, istri, anak-anak, saudara-saudari, bahkan membenci diri sendiri. Secara sepintas, tentu kita melihat bahwa ajaran Yesus saling bertolak belakang, di mana Yesus mengajarkan orang untuk saling berbuat kasih kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang yang mengikutinya, Yesus justru mengajak mereka untuk membenci. Membenci di dalam perikop ini hanyalah sebuah gaya bahasa hiperbolis. Yang dimaksudkan Yesus adalah totalitas, di mana Yesus hendak mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikutinya harus mengikutinya dengan sepenuh hati. Urusan kerajaan Allah lebih utama dari pelbagai macam urusan dengan siapapun, bahkan dengan keluarga, sahabat, orang tua, maupun diri kita sendiri. Kehendak dan rencana Allah harus lebih diutamakan dari segala perkara lainnya di dunia ini. Bahkan mengalahkan kepentingan diri yang seringkali terjebak untuk mencari prestasi dan prestise. Kasih akan Allah harus melebihi yang lainnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengkritik orang-orang yang mengikutinya hanya karena telah makan kenyang dan telah melihat segala mujizat yang dikerjakan Yesus. Iman yang demikian adalah iman yang dangkal. Ketika ada tantangan dan hambatan, orang-orang demikian pasti akan lari. Menjadi pengikut Yesus adalah berani berkorban, berani memikul salib. Yesus bahkan dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mau melepaskan diri dari segala keterikatan tidak pantas untuk menjadi muridnya. Menjadi muridnya berarti berani memikul salib bersama Kristus sendiri. Oleh karena itu, mengikuti Yesus tidak hanya sekedar cari enak, sekedar iseng-iseng untuk kenikmatan, tetapi butuh sebuah refleksi dan perencanaan yang matang agar tidak menjadi seperti orang yang hanya meletakkan dasar tetapi tidak mampu menyelesaikan sebagaimana dicontohkan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang Kristiani, sejak dibaptis kita adalah pengikut Kristus. Katekismus Gereja Katolik nomor 1213 secara tegas mengatakan bahwa oleh pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk mengambil bagian bersama Yesus mewartakan kerajaan Allah di tengah hidup dan komunitas kita masing-masing. Kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah dalam meluaskan kasih-Nya ke tengah-tengah dunia. Namun, di tengah zaman yang kian berubah ini, iman kita akan Yesus Kristus semakin ditantang. Banyak hal baru dan menantang yang membuat iman kita tergerus. Arus sekularisme yang kian kencang, gaya hidup hedonisme, terorisme, tekanan dan intimidasi dari pelbagai pihak.
Selain itu, kita juga dihadapkan pada tawaran-tawaran materialistis yang menggiurkan, yang ingin agar kita menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah situasi dunia yang masih berkecamuk dengan pelbagai kepentingan, kita ditantang untuk tetap menjadi pengikut-Nya yang siap memikul salib bersama Yesus. Kita diajak untuk mengenal kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Di bulan Kitab Suci Nasional ini, marilah kita lebih mengakrabi Kitab Suci yang merupakan pegangan dan penuntun langkah hidup kita, agar kita dapat mengenal dan memilih segala sesuatu menurut rencana dan kehendak Allah sendiri, sehingga kita dapat benar-benar menjadi pengikut-Nya yang setia dan berani. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.